Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Nima Dede Ismawati dengan NIM 24412210002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Metabolisme lemak itu adalah proses tubuh untuk mengolah lemak menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Proses ini itu terjadi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya di saat kita puasa atau lelah, bisa juga di saat kita olahraga dan di saat tubuh kita kekurangan asupan karbohidrat. Di sini juga ada sumber lemaknya, itu biasanya tubuh mendapatkan lemak dari dua sumber, yaitu yang pertama dari lemak dari makanan, yaitu ada minyak goreng, daging, susu, dan kacang-kacangan. Yang kedua itu ada lemak simpanan, yaitu lemak yang disimpan di bawah kulit dan di sekitar organ tubuh. Menyimpannya di saat kelebihan energi, karena di saat tubuh kita kelelahan atau kekurangan energi, di sanalah lemak yang tadinya disimpan itu dipakai dan diperlukan oleh tubuh kita. Selanjutnya ada katabolisme lemak atau biasa disebut dengan pemecahan energi. Di sini biasanya proses ini terjadi ketika tubuh kita membutuhkan energi. Trigliserida dipecahkan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama ada lipolisis atau pemecahan trigliserida. Trigliserida yang tersimpan itu dipecah menjadi komponen, yaitu gliserol dan 3 molekul asam lemak. Proses ini distimulasi oleh hormon penyusunnya adrenalin dan glukagon. Selanjutnya ada nasib gliserol. Gliserol ini diangkut ke dalam hati, dan gliserol ini itu dapat diubah menjadi zat antara seperti glukosa dan masuk ke jalur glikolisis. Selanjutnya ada beta oksidasi asam lemak. Ini itu terjadi di mitokondria atau tempat pembakaran energi. Selanjutnya itu ada nasib gliserol. Gliserol ini diangkut ke dalam hati, dan gliserol ini itu dapat diubah menjadi zat antara seperti glukosa dan masuk ke jalur glikolisis. Selanjutnya ada beta oksidasi asam lemak. Ini itu terjadi di mitokondria atau tempat pembakaran energi. Di dalam mitokondria ini, rantai panjang asam lemak dipotong menjadi unit-unit kecil yang terdiri dari 2 atom karbon yang biasa disebut asetil CoA atau asetil koenzim A. Setelah itu masuk ke siklus Krebs, di mana asetil CoA yang dihasilkan tadi kemudian masuk ke siklus Krebs. Di siklus Krebs ini, asetil CoA akan dioksidasi lebih lanjut untuk menghasilkan pembawa energi tinggi, yaitu NADH dan FADH2. Dan yang terakhir ada rantai transport elektron. NADH dan FADH2 membawa elektron ke rantai transport elektron, di mana energi dari pelepasan elektron untuk menghasilkan sejumlah ATP. Selanjutnya ada anabolisme lemak, itu adalah proses pembentukan lemak dari bahan-bahan yang ada di dalam tubuh saat energi lebih. Kelebihan glukosa dari makanan diubah menjadi asetil CoA lalu diproses menjadi asam lemak. Bisa disebut lipogenesis. Asam lemak ini digabung dengan gliserol terbentuk menjadi trigliserida, kemudian disimpan di jaringan lemak sebagai cadangan energi. Yang terakhir ada fungsi lemak. Selain lemak sebagai energi, lemak juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh seperti ginjal, hati, dan jantung dari benturan. Lalu sebagai pengatur suhu tubuh, membantu penyerapan vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Lalu
bahan pembentukan hormon seperti hormon reproduksi, dan terakhir ada melancarkan fungsi saraf dan otot. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.